Aku tidak tertarik dengan keluhanmu. Adapun hukum Dewa Perang, rasanya tidak sebagus jalan yang telah aku kuasai. Qin Yichen melengkungkan bibirnya, mengungkapkan ketidaktertarikannya. Hehe, visi yang kuat selalu begitu terpisah. Saya mengagumi Anda, dan percaya bahwa di masa depan, akan ada peluang untuk kerjasama. Samuel tidak kesal, tetapi tersenyum, mengangkat gelasnya, dan memberi isyarat kepada Qin Yichen. Namun, putriku, aku akan mengambilnya. Putrinya mengacu pada Jelena. Meskipun, itu hanya tiruan Samuel yang digabungkan dengan Saili. Tapi itu bisa dianggap sebagai bagian dari Samuel, anak yang lahir dari terang dan gelap, yaitu Elena, memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Itu tergantung pada pikiran Jelena sendiri. Qin Yichen berbalik untuk melihat Elena, yang berlinang air mata, dan bertanya. Elena memeluk tubuh Saili yang berangsur-angsur dingin, mengangkat kepalanya, dengan sedikit harapan di matanya, dan menatap Samuel. Bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Samuel mengangguk dan tersenyum. Putriku tersayang, sebagai dewa paling mulia di alam neraka, tentu saja aku punya cara. Selama dia memiliki jejak pecahan jiwa, dia bisa dibangkitkan. Benarkah? Ayah, ada kecemerlangan di mata Jelena. Tentu saja. Tapi semuanya ada harganya. Saili, yang pernah mengalami kematian sekali, seharusnya jatuh ke neraka dan mengalami beberapa siksaan. Setelah kebangkitan, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Aku harap kamu bisa mengerti. Selama ibuku bisa dibangkitkan, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Irina berkata dengan mata tegas. Baiklah, putriku, itu seperti yang kamu inginkan. Samuel menyipitkan matanya, mengulurkan jari dan mengetuknya dengan ringan, mengirim pesan melalui 2 portal dunia. Segera, di sisi lain pintu, di neraka, ada keributan hebat, seolah-olah monster besar dan menakutkan akan membuka segel. Aura dingin dan gelap yang menyebar menjadi lebih terkonsentrasi, dan dalam sekejap mata, menyebar ke seluruh tanah Yisu. Bidang Yisu yang dulunya milik alam cahaya dewa direduksi menjadi bidang kegelapan, penuh dengan kekacauan dan kesunyian. Apa yang terjadi? Irina tampak ngeri. Putri, kataku, semuanya memiliki harga. Aku memberitahu dewaku bahwa aku menemukan fragmen jiwa ibumu dari tarian iblis di neraka. Setan yang dipenjara di kedalaman neraka secara alami akan tidak puas dan keluar dari kekacauan. Kata Samuel pelan. Tapi jangan khawatir. Kepingan jiwa ibumu sudah aku selamatkan. Hanya saja aku tidak bisa melewati gerbang 2 dunia untuk saat ini. Saat kita menyelesaikan misi kita di sini, aku akan membawamu kembali ke neraka dan reuni keluarga. Oke, aku akan pergi denganmu. Jelena mengangguk, yakin akan hal ini. Dia tahu bahwa Samuel tidak perlu menipu dirinya sendiri. Lagi pula, meskipun dia telah dipromosikan ke tingkat dewa, dia masih semut yang rendah hati untuk dewa tuan atas seperti Samuel. Bagaimana Tuhan bisa menipu semut? Dalam hal ini, mari kita berangkat. Tujuan pertama, Dewa Cahaya. Tunggu sebentar, Irina mengangguk, lalu berbalik dan berkata dengan serius kepada Qin Yichen. Cusi, terima kasih atas bantuanmu dengan cara ini. Tidak ada cara bagiku untuk membalas kebaikanmu. Tapi sekarang aku berbeda. Suatu hari, aku akan membalasnya. Kebaikan ini, tunggu aku. Yah, aku percaya kamu akan bersinar. Qin Yichen mengangguk, tidak meragukan masa depan Elena. Dia sekarang telah melihat kehebatan Jelena. Menggabungkan kekuatan ilahi cahaya dan kekuatan neraka Samuel. Menggabungkan terang dan gelap, dengan kemungkinan tak terbatas. Di masa depan, bahkan mungkin untuk menguasai kedua hukum pada saat yang sama dan menjadi Dewi Hukum Ganda. Semua ini berasal dari tata letak Samuel, yang secara pribadi menciptakan Putri Cahaya dan Kegelapan, yang suatu hari akan menggantikan Dewa Cahaya. Pada saat yang sama, Qin Yichen juga memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ibu Elena. Apakah itu secara langsung mengumpulkan fragmen jiwa, membangun kembali tubuh, atau memobilisasi hukum ruang dan waktu untuk membalikkan perubahan ruang dan waktu, Anda dapat menyelamatkan Saili. Alasan mengapa Qin Yichen tidak melakukan ini bukan karena itu tidak layak, tetapi karena dia sesuai dengan jalan surga. Lahir, tua, sakit dan mati, hidup adalah normal. Terlebih lagi, kematian Saili, dalam arti tertentu, adalah akhir yang pasti. Jika Ciril abadi, dia tidak akan mengaktifkan kekuatan gelap neraka di tubuh Elena, dan dia tidak akan memanggil Samuel. Tata letak Samuel selama bertahun-tahun jelas bahwa dia juga menghitung kematian Saili, melalui kematian, untuk merangsang Elena dan membangkitkan kekuatan cahaya dan kegelapan. Karena keberadaan Qin Yichen di tingkat dominan, dia secara alami memahami pikiran Samuel, jadi dia tidak akan ikut campur. Adapun Irina, meskipun dia dipromosikan ke tingkat dewa, pikirannya masih gadis itu, dan dia belum menemukan kuncinya. Mungkin suatu hari di masa depan, dia akan mengetahuinya, tetapi saat ini, Qin Yichen tidak akan merusaknya. Dalam hal ini, itu akan terlalu kejam bagi Elena. Sejak awal, itu dihitung oleh orang lain, dan dari awal hingga akhir,
Itu tidak lebih dari bidak catur. Kehidupan seperti itu terlalu menyedihkan. Lebih baik menjadi bodoh. Ayo pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Samuel melepaskan kekuatan ke-8, membawa Elena, dan meninggalkan pesawat Y secara langsung, menghilang ke kedalaman alam bintang. Hanya pesawat Y yang bobrok yang tersisa. Melihat bumi yang hancur, kehilangan vitalitas dan vitalitas masa lalu, sebagai uskup agung cerah yang dulu, Kasa tidak bisa tidak merasa sedikit lebih malu. Jika kamu tidak menjadi dewa, kamu akan selalu menjadi semut. Aku harus keluar dari jalanku dan memahami aturan milikku untuk membuka dunia baruku sendiri. Kasa menghela napas dalam-dalam. Tetapi dia juga tahu bahwa jalannya untuk menjadi dewa telah terputus. Bidang Y miliknya dihancurkan seperti ini, dan fondasinya benar-benar rusak. Kecuali Anda menemukan pesawat baru yang tidak dimiliki dan mengkonsolidasikan kembali iman dan ketuhanan Anda, hanya saja Anda membutuhkan kekuatan yang kuat untuk melintasi pesawat. Kasa hari ini, kekuatan yang tersisa lebih rendah daripada tempat kudus, dan tidak ada keabadian. Dibangun kembali. Itu mungkin. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengikutiku dan memahami kembali hukum? Pada saat ini, Qin Yichen berbalik dan berkata kepada Kasa. Memahami kembali hukum. Apakah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Kecuali aku menjadi pelayanmu. Seolah-olah aku telah mengikuti Dewa Cahaya. Namun, aku telah melihatnya. Ketika keluarga orang lain menjadi tanggungan, itu akan selalu menjadi tanggunganku. Hanya seekor semut. Jika ini masalahnya, maka kamu dapat mengambil jalanmu sendiri. Setiap tanaman di dunia ini dapat berevolusi menjadi hukum. Yang tidak kamu miliki bukanlah peluang, bukan fondasi, tetapi sepasang mata. Qin Yichen berbicara dengan keras. Setiap tanaman dan satu pohon adalah hukum. Kasa bergumam pada dirinya sendiri, menikmati kalimat itu. Pada saat yang sama, Qin Yichen mendengus, mengangkat tangannya dan menebas. Detik berikutnya, semua energi neraka dan aura gelap di bidang Y semuanya dipotong oleh pisau ini. Pada saat yang sama, pesawat yang semula rusak secara ajaib terintegrasi dan diperbaiki.